di masa pandemi 2 tahun ya, 2 tahun kita jalankan sudah setahun ya dari bulan ya hampir setahun dari bulan dari kita jalan sudah setahun ya dari bulan November atau September tahun 2021 kita udah jalan. Pak Charles dulu jalan ya sampai dengan hari ini yang meninggal karena corona itu baru 1 Pak. Ya ini Christian dulu, silakan Christian. Halo. 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 Ya. Shalom. Saya mau nanggapin soal halo. Halo. Ya. Iya. Saya mau nanggapin soal berbagi makanan untuk kaum miskin, itu aja. Apa nggak bisa ya kita dibuatkan model warung, kita jual dengan harga murah atau dengan gratis, atau gimana caranya dah model warung atau dapur umum kayak dalam satu tempat, sekiranya kita bisa membantu pedagang nasi bungkus yang kita bisa upayakan di sana, atau masyarakat bisa nyumbang pun di sana ada kota amalnya atau gimana gitu dengan nama yayasan, jadi sistemnya setor ke yayasan tersebut. Wah itu cara yang paling kacau itu nanti Pak. Bikin warung itu ada cara yang paling kacau Pak. Kalau warung sekarang siapa yang mau kontrol warung itu? Dari mana kita tahu dia jualan? Dari mana tahu itu yang 4 orang? Ya kan? Dari mana tahunya? Masa kita mau tungguin di situ tiap hari? Terus pakai kotak amal. Terus siapa yang membuka kotak itu? Iya. Siapa yang mau audit kotak itu? Oh bahaya sekali itu Pak. Ya kan? Belum lagi kalau hilang kotaknya nanti alasannya dicuri. Kita mau laporin polisi. Ribet lagi. Yang sekarang ini dilakukan adalah cara yang paling aman, yang cara itu sudah kita pikirkan dengan luar biasa. Termasuk membuka dapur umum, bukan warung Pak, dapur umum. Jadi semua free, gratis. Datang ke dapur umum gratis. Nah nanti kita mau bikin tenda-tenda. Kita mau bikin tenda-tenda itu gratis lagi, gratis, free, gratis di tenda-tenda itu makan. Kita mau bikin tenda malam-malam, jadi kita mau cari lapangan yang besar ya di pasar minggu atau di mana gitu kan. Terus nanti kita bangun tenda-tenda. Terus nanti situ ada polikliniknya, bukan poliklinik tapi balai pengobatan seminggu sekali. Terus di situ juga orang boleh makan tiap pagi, orang sebelum pergi kasih makan dulu. Terus mereka harus check out, harus bersih. Malam mereka datang jam 6 mereka harus daftar. Cepat daftar cepat, terus mereka langsung dapat laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada yang jaga, nanti ada polisi di situ jaga atau tentara ya jaga. Jadi ada posko keamanannya juga. Sebelum masuk tidur mereka kita kasih makan juga. Jadi mereka yang mau kerja mereka bisa kerja di tengah hari. Kita nggak mau tahu mereka kerja apa, kita nggak urusan. Nah kalau ada orang-orang pabrik yang baik hati yang mau rekrut mereka kerja, nanti bisa lewat di Snaker, kita bantu, kita fasilitasi. Jadi kita kerjasama dengan di Snaker, ngurus kontraknya bagaimana, lalu bagaimana ininya mereka, dan seterusnya. Itu Pak yang kita lakukan. Kalau pakai warung udah habis semua duitnya Pak. Kita sudah bikin simulasi. Semua itu sudah kita lakukan dengan simulasi-simulasi. Maaf aja, ini saya cuma pernah melihat seorang mualaf yang Chinese yang kerja di Jakarta. Kebetulan kan saya pernah melihat model warung murah. Mungkin ini ide. Kita bukan warung murah Pak, gratis Pak, kita bagi Pak. Iya. Dari Papua. Ya kan? Ya, makanya kalau warung itu sebenarnya itu manipulasi Pak, banyak manipulasinya Pak. Warung murah. Dari mana kita tahu orang itu bayar apa enggak? Iya. Kalau kita Pak benar-benar gratis Pak, bukan warung murah. Gitu.
Itu ya. Jadi kita kan sudah bisa dibuatkan model makan gratis juga bisa kan. Sistemnya kan bisa diatur seperti itu. Tapi ya gratis ini Pak, cuma gratis ya masukan. gratis Pak. Tuhan Yesus suruh kita kasih gratis Pak. Oh gitu ya. Iya, sabda Tuhan Yesus itu gratis kasih mereka makan. Nggak usah bayar. Ya. Kalau pakai warung nanti kita jadi penasaran Pak, mana yang dipakai, mana yang enggak. Makanya kita bilang nggak boleh beri dua kaki. Nanti jangan-jangan ini kita fotonya yayasan ini dimintain duit ke sana, repot nanti Pak. Nah, ini orang berdagang yayasan. Iya kan? Iya. Gitu ya. Itu sudah kita pikirkan Pak. Ya, itu bahaya sekali yang Bapak usulkan tadi, itu bahaya banget. Itu banyak manipulasinya. Orang-orang Islam mah hobi Pak yang begitu-begitu Pak, yang diakonia pura-pura, yang sedekah pura-pura itu kunjungin kotak amal, duitnya masuk ke dia semua Pak. Percaya nggak duitnya masuk ke itu? Nggak pernah diaudit. Oh. Iya, nggak pernah percaya saya. Mau yang ke jihad ke Palestina, kotak amal ke Palestina, duitnya dimakan semua sama si siapa itu? P212 itu 2 miliar kan? Makanya dia kan ikut kabur sama Habib Rizik karena dituduh itu kan. Ustadz Adi itu. Bukan. Sekretarisnya 212 saya lupa namanya. Kabur kan? Kotak jihadnya itu, kotak jihad ke Palestina 2 miliar dimakan dia semua nggak taunya kan? Iya. Itu kotak-kotak amal gitu tuh bahaya Pak. Ya, itu tuh bahaya. Itu Bakhtiar Nasir, betul. Bakhtiar Nasir kabur kan sama Habib Rizik, dituduh ngelapkan 2 miliar sumbangan ke Palestina. Kotak-kotak amal itu tuh Pak. Sangat bentuk-bentuk yang sangat ceroboh sekali di dalam mengumpulkan dana. Kotak-kotak amal itu. Nggak ada kontrolnya, siapa yang mau kontrol? Siapa, dari mana kita yakin orang di lapang itu bisa kita percaya? Nah, kalau kita kasih makan, kita tampilkan di sini. Ya, kita ada audit yang keliling. Ya, dan kita ada beberapa minimum SOP itu harus jalan. Selama SOP itu jalan, ya, walaupun ada penyimpangan nggak akan besar. Kita sudah bikin simulasi, gitu ya. Dan saya pernah, saya ganteng-ganteng begini, saya beberapa kali direktur di perusahaan besar retail Pak. Saya punya toko-toko retail sampai ratusan karyawan saya 500 Pak. Jadi yang begitu-begitu kita tahu cara, makanya saya tenang. Apalagi Pak Ketua ini orangnya cerdas sekali. Pak Ketua yayasan kita ini Pak Stephen orangnya cerdas sekali. Dia bisa remote, dia ngerti ini ada bolong di sana, dia bisa ngerti. Saya kaget, Pak tahu. Saya tahu tapi dia nggak tahu dia tahu. Oh sudah tahu Pak, yang ini karena ini. Wah ini orang cerdas ini. Saya pikir ya memang ya, orang kalau pengusaha kayak dia itu bukan pengusaha kemarin sore ya, soalnya Pak Stephen ini. Ini udah kita pikirkan, termasuk bagaimana supaya di masa pandemi 2 tahun ya, 2 tahun kita jalankan sudah setahun. Ya dari bulan, ya hampir setahun dari bulan kita jalan sudah setahun ya, dari bulan November atau September tahun 2021 kita udah jalan. Pak Charles dulu jalan ya. Sampai dengan hari ini yang meninggal karena corona itu baru 1 Pak. Itu pun bukan gara-gara berdiakonia tapi ketularan pembantunya. Itu padahal kita juga khawatir, kita bukannya nggak khawatir, kita doa terus tiap pagi kita doakan. Ya, kita doakan tiap pagi, makanya kita bawel sekali masalah prokes kita tuh sampai ngomel-ngomel itu ya. Nggak bosen itu kita cerita masalah prokes. Kita sampai ngomel-ngomel, itu pakai itu mah. Kita sampai begitu ya. Tapi ya saya mau tahu juga Pak. Syukur sama Tuhan Yesus ya. Cuman 1 meninggal itu pun bukan karena berdiakonia, tapi karena pembantu rumah tangganya yang kena corona dulu. Iya. Ya, bukannya kita nggak ini, tapi kita percaya sama Tuhan tolong ya. Sempat ada yang kena corona tapi sembuh. Ya, Gitu Pak Christian ya, luar biasa. Terima kasih ya, concern ya, mau concern. Tapi kalau mau saran begitu, Bapak bisa email ke Damaris loh. Semua email itu dibaca, semua WhatsApp itu dibaca, walaupun kita slow respon, ya. Tapi ini mudah-mudahan mulai Februari ini ada pergantian pengurus, sudah nggak slow respon lagi karena sudah ada akunting masuk dan ada sudah ada akunting dan ada di yayasan ada orang baru masuk, Ibu Lina.
Ya, mudah-mudahan ini sudah Iya. benar-benar terkendali untuk di lapangan. Sekarang ini semua kemarin kan kita dari nol bangun, ya kan, makanya kemarin ketuanya Pak Charles, bendaharanya Pak Charles, yang ngelilingin Pak Charles, ya semua orang mau ikut langsung daftar Pak Charles dulu itu kan. Nah, cuman kita dulu belum umumkan di YouTube karena waktu itu kan kita juga masih coba-coba kan. Udah mulai, kita udah mulai, udah lama ya dengan Pak Charles itu ya. Kita baru ini Sudah lama, saya udah mantau lama kok ini. ya, terus baru mulai di YouTube itu kan kita baru bulan Juni kemarin ya, baru mulai bulan Juni Juli itu baru kita mulai berani. Tapi sebelumnya udah jalan ya, tim dia dari kelas evangelis itu sudah jalan. Kita kan, saya ada kelas evangelis dari 2019, saya udah bikin kelas evangelis. Dari 2018. Iya, 2018 sudah 3 tahun ya. Ini sudah angkatan ke-20. Kelas evangelis sudah angkatan ke-20 sekarang kita ya. Dari angkatan pertama 2018, sekarang sudah angkatan ke-20 kita ya, kelas evangelis ya. Kelas apologetiknya baru angkatan ke-10. Jam berapa tuh Pak? Kalau Kelas evangelis itu kita seharusnya itu jam 6 sore, tapi karena ini winter time, jadi kita jam 7 sore sekarang. Ngikutin jamnya saya, winter. Itu. Tapi nanti balik lagi ke jam 6 sore lagi nanti. Maju lagi, karena kalau udah 5 jam bulan April ya. Bulan Maret itu kita kembali ke jam 6. Kan bulan April ya, bulan April kita balik ke jam 6. Bulan April. Bulan Maret kita masih jam 7. Kalau Februari masih ada Pak? Bulan Februari kita penuh, Maret kita buka lagi. Ada lagi Maret. Ikut Maret aja, langsung daftar dulu dari sekarang. Yang Februari karena saya sudah full untuk kelas evangelis sama kelas apologetik. Iya, kelas kemana Pak daftarnya Pak? Ke hagios.eu@gmail.com atau WhatsApp langsung ke sini nih. Saya kasih nomornya ya di layar YouTube ya. Di layar YouTube. Iya. Layar YouTube-nya, nomor WhatsApp-nya Hagios Internasional tuh. Ya. Plus 31 626 514 686. Ya. Iya Pak. WhatsApp ke Hagios Internasional untuk kelas evangelis. Oke. Ya, Lanjut. Terima kasih Pak Christian buat concernnya ya. Kita senang sekali kalau ada masukan. Jangan khawatir saudara-saudara, walaupun masukan itu nggak diterima, tetapi tetap kita pertimbangkan, karena bukan berarti yang hari ini jelek terus kita nanti lain nggak pakai. Jadi jangan ngomong tuh kan apa gua bilang dulu udah gua usulin. Enggak, kita inventaris semua usulan. Mungkin kepake nanti tahun depan. Hari ini nggak cocok, tapi tahun depan bisa cocok. Oh, kita pikir-pikir Pak Christian benar juga ya. Kita boleh juga coba. Tapi kita inventaris masukan itu. Jadi jangan takut memberi masukan, karena bagus juga kalau ada masukan-masukan ya. Saudara-saudara jangan kapok kalau ngasih masukan. Kalau ditolak jangan kapok, karena belum tentu ditolak itu berarti nggak dipakai. Mungkin tahun depan kita pakai. Asalnya jangan baperan deh pokoknya gitu. Iya, pokoknya jangan, kalau ngasih masukan juga bukan berarti semua masukan pasti akan dilakukan, nggak juga. Tetapi tetap itu penting, namanya input itu kita pakai untuk kita belajar, untuk kita koreksi punya kita sendiri. Jangan-jangan punya kita salah nih, kan begitu kan? Gitu ya, Pak Christian. Oke, terima kasih.